mancing ikan di Sungai Kambera, berharap tuna malahan dapat ikan barakuda. Kalau Allah sudah berkehendak, apa hendak dikata. Jadi manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan segalanya. Maksud hati mungkin setelah sholat maghrib kita ada acara maupun kegiatan di keluarga, entah itu makan malam atau diskusi kecil dan lain sebagainya. Berhubung hujan, ya terpaksa jadi ngaji sekalian ya. Rasanya ini pengajian rutinan yang paling banyak ini. Paling banyak karena nggak sengaja ini. Niatkan saja ikhlas karena Allah ya. Insya Allah niat untuk mengkaji, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Hadratil kiram, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para muallimin, para pengurus majelis maupun pengurus majelis masjid maupun majelis, tidak lupa kepada anak-anakku sekalian, anak-anak santri TPA dan MDA. Insyaallah sekarang Masjid Jami Taman Cilengsi dibuka kembali ya. TPA Masjid Jami Taman Cilengsi dengan dua ustadz ya, Al Mukarrom ya udah ustadz lah gitu ya. Saya dilihat dari fotonya, mungkin hari ini hari ke dua apa ketiga ya dimulainya ya. Insya Allah mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengaji dan sholat. Semuanya tertib dan juga melaksanakan pengajian dengan penuh perhatian, sehingga betul-betul menjadikan pengajian TPQ yang diselenggarakan menjelang maghrib sampai isya itu menjadi saat-saat yang barokah yang putra-putri kita dapatkan, sehingga kelak menjadi pribadi yang soleh dan solehah, dan keluarga kita pun menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan lingkungan kita pun menjadi lingkungan yang bi'atun shadiqah, menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa menjadi tanah yang diberkahi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berhubung ini kajian yang sudah berjalan sekitar 2 tahunan ya, namun baru bab 6 karena pembahasannya tidak menitik beratkan kepada pembacaan khatam, tapi difahami sedikit demi sedikit gitu ya. Ya bukan berarti saya lebih paham, bukan. Ini berhubung saya ditugaskan berada di depan, maka saya berusaha untuk menghadirkan bacaan dan juga kajian yang insya Allah bersanad ya. Baik, Bapak hadirin jamaah sekalian, sedikit mengulas dari awal bahwa bab 6 ini Al-Faslus Sadis. Pada bab ke-6 ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai musannif atau penyusun dari kitab ini menerangkan fi bayani ahli tasawufi, menerangkan tentang ahwaliyah seputar tentang tasawuf, ilmu tasawufnya, pengamal tasawufnya, dan natijah dari mempelajari kita tentang ilmu tasawuf, berdasarkan bahwa keilmuan itu sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, pertama Allah mengkiaskan ilmu itu seperti halnya 2 lautan. Namun di dalam surah Luqman nomor 9 ayat 9, Allah mengkiaskan
keilmuan itu ibarat 8 lautan. Min ba'dihi, setelah aku tambahkan 7 lautan, maka berarti keilmuan itu diibaratkan 8 lautan. Masya Allah ya. Seandainya ada orang yang hidup 1000 tahun, katakanlah Nabi Adam alaihissalam. Seandainya Nabi Adam alaihissalam hidup 1000 tahun senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya Allah, itu belum 0,0000 sekian persen ilmunya Allah. Betapa saking luasnya ilmu Allah, dan Allah mengibaratkan 8 lautan itu ilmu Allah, sedangkan ilmu manusia hanya kalau seandainya kita mencelupkan tangan kita entah di kamar mandi atau apalagi di lautan gitu ya, di pantai, dicelupkan tangan kita kemudian diangkat, tentu ada yang menetes kan. Itu tetesan ilmu manusia itu hanya sebatas tetesan. Walaupun seorang yang alim sekalipun, itu ibaratnya ilmunya dia yang dimiliki, dipelajari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menganugerahkan ilmu tersebut, itu hanya setetes dari lautan. Lautan yang berapa? 8 lautan milik Allah, semuanya hanyalah bisa diberikan kepada manusia kalau dipelajari. Nah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepadamu wahai manusia illa, kecuali qalilan, hanya sedikit. Namun yang sedikit ini justru di hadapan Allah dan Rasulnya tidak ada ibarat kata senior dan junior, tidak. Semuanya mendapatkan tugas dan amanah dari Rasulullah SAW yang sama, porsinya sama. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang dapat dariku, walaupun ayatun itu menyatakan tentang kriteria waktu mempelajari ilmu tersebut. Waktu saatan itu lebih dimaknai hanya sedikit. Misal gitu ya, saya bisanya hanya alif-alifan. Kalau Ustadz Syamsul bukan alif-alifan lagi, beliau mah udah ahli qiraat, ahli tafsirnya lagi. Luar biasa ya. Nah, sementara saya hanya bisa mengajarkan alif-alifan. Saya ajarkan aja alif-alifan. Bagaimana kalau tidak ada santri, tidak ada murid? Ya, anak istri saya aja saya ajarkan alif-alifan. Nah, jadi ilmu itu tetap berkesinambungan. Amanah dari Rasulullah SAW tetap dapat kita amalkan sekalipun kita belum secerdas Tuan Guru UAS, belum sehebat Tuan Guru UAH, dan belum sealim Tuan Guru Gus Baha. Namun semuanya dapat porsi yang sama dari Rasulullah SAW, yaitu sampaikanlah. Jadi inti dari hadis tersebut adalah balighonya itu loh. Balighu itu fi'il amar, sedangkan fi'il amar adalah al-amru lil wujub, bahwa hakikatnya suatu perintah adalah kewajiban lil wujub. Berarti kita berdakwah, kita mengajak, kita menasehati, apalagi yang profesinya sebagai guru, itu udah otomatis ya, udah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, plus kita ya ini juga sama-sama kewajiban ya, mencari nafkah di ma'isyah, mencari ma'isyah di sekolah ya. Nah, jadi alhamdulillah yang namanya guru, namanya ustadz, namanya dosen, itu insya Allah sehari-hari senantiasa sedikitnya bisa melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW. Sunnah Rasul itu banyak, perintah dari Rasulullah itu banyak. Bisa dengan bersiwak, bisa dengan memakai surban, bisa dengan sholat berjamaah senantiasa 5 waktu, atau secara amaliyahnya
bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada katanya sekarang dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu jarak waktu kita antar Rasul itu terpaut jarak 1440 tahun yang lalu? Bagaimana bisa? Semua keilmuan itu bermuara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua apa yang kita dapatkan itu adalah puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya mohon maaf ini. Saya belajar salah satunya cabang dari ilmu yang kita pelajari ini. Itu berangkatnya dari salah satu nazom. Hadhihi thalathu fardu ainin fa'rifat fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Maka di antara ilmu-ilmu Allah yang sedemikian banyaknya itu terdapat 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Apa itu? Pertama, ilmu tauhid. Ilmu wahada yuwahidu tauhidan. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara mentauhidkan Allah beserta aqaid yang 50 dengan baik dan benar. Apa itu aqaid 50? Aqaid 50 itu 20 sifat Allah, 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat mustahil di Allah. Emang ada sifat mustahil? Ada. Qudus panamu matalatu. Itu ya, yang sebagainya itu ada 20 sifat yang mustahil. Tidak mungkin ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 kan? 40, 20 tambah 20 40. Yang satu sifat jaiz di Allah. Apa itu sifat jaiz? Ayyaf'ala yumkinulahu, melaksanakan atau Allah melakukan apa yang ingin dikehendakinya. Seperti halnya sekarang ini nih. Tadi saya datang ke masjid masih cerah ya. Pas maghrib, pas ya kita sholat berjamaah, tiba-tiba hujan. Apa yang dikehendaki? Ini mah iradah Allah saja. Allah pengennya hujan, ya terjadilah hujan. Allah pengennya kemarau, ya terjadi kemarau. Di belahan dunia yang lain, Allah menginginkan turun salju, ya turun salju. Atau Allah menginginkan musim pancaroba, ya terjadi pancaroba dan lain sebagainya. Ya, itu kehendak Allah. Tidak ada satu zat pun yang sanggup untuk menolak kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya pasti semuanya akan terjadi. Kalau kita beda ya, al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia itu berencana, namun sebaik-baik perencanaan atau yang menentukan rencana tetap Allah Subhanahu wa taala. The man exposes and the God disposes. Manusia itu hanya berencana, berikhtiar. Tapi yang menentukan ikhtiar kita baik atau tidaknya ya tetap Allah gitu ya. Mohon maaf lagi ya. Seperti halnya saya ya, nggak apa-apa lah ini mah. Sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa tahun yang lalu nyicil tanah ya. Ya nggak berapa banyak, sepetak lah. Nah, hitung-hitungan saya sebagai manusia, saya harus bekerja ini supaya saya dapat menghasilkan uang, dan uang itu digunakan untuk bayar tanah gitu ya. Yang namanya nggak punya uang ya, saya sanggupnya nyicil. Kemudian yang punya tanah, oh ya silahkan gitu. Berapa lama saya nyicil? 8 tahun ya, 8 tahun cicil 8 tahun. Kemudian kiai yang saya cicil itu, maklum beliau kiai ya, yang namanya kiai ya pasti punya pondok pesantren. Dan memang ketika saya menginginkan tanah itu, bukan tanah itu, pokoknya saya ingin tanah gitu ya. Saya ingin tanah, tiba-tiba setelah saya berdoa, ada yang datang ke rumah gitu ya, tanpa saya undang, tanpa saya cari gitu. Saya datang ke rumah, tapi memang sebelumnya ada amalan yang saya laksanakan gitu. Pas datang ke rumah, ya
katanya cari tanah ya? Iya katanya. Beliau ngasih saya kartu nama, pokoknya datang aja ke, dia bilang ke saung saya gitu. Tapi ini alamatnya pesantren, saya bilang. Kemudian saya main ke sana, ternyata betul pesantren. Lalu kayak itu bilang, memang tanah itu mau saya lepas, tapi Anda punya berapa katanya. Saya cuma sedikit pakai berapa, ya pokoknya terjadilah transaksi. Akhirnya deal dijual, tapi dengan cara dicicil. Bagaimana kalau seandainya saya per bulan sekian pakai? Nggak usah disebutin sekian-sekiannya katanya. Mau per bulan kayak mau per Masya Allah. Tes. Ya. Tes. Kedengaran ya? Singkat cerita gitu ya. Tahun 2017 saya nyicil, dan saya nyicil aja, nggak ingat apa-apa. Setelah terjadi 8 tahun masa nyicil, kemudian kiai itu bilang, pas kebetulan menjelang sepekan sebelum lebaran kalau kemarin gitu ya. Mungkin wallahu a'lam, bagi dia itu, bagi beliau itu mungkin beliau punya rencana gitu ya. Saya diundang ke rumahnya. Begini katanya, berapa yang sudah masuk? 335 kiai katanya. Capek ya nyicil? Iya kiai, saya bilang. Udahlah, seperti sebenarnya saya udah punya rencana bahwa tanah itu mau diwakafkan gitu. Jadi subhanallah ya, saya berencana untuk membayar, tapi kehendak Allah ternyata diwakafkan gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah itu al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Allah manusia hanya berencana, dan manusia yang Allah yang menentukan rencana gitu ya. Nah, kemudian seperti halnya tadi ya, mempelajari ilmu tauhid, wenang kepada Allah, Allah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian 4 sifat wajib di para rasul. Apa itu? Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Dan lawan kata atau sifat yang mustahil ada di diri Rasul adalah kizib, khianah, kitman, dan biladah. Mustahil para nabi itu bodoh. Pasti diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi pun karena beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan di atas rata-rata manusia pada zamannya. Kemudian kan itu 49 ya. Apa satu lagi? Satu lagi adalah sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat manusia seperti bagaimana? Lelah, istirahat, makan, minum, tidur, itu adalah sifat manusia yang kalau seandainya Nabi melakukan hal-hal tersebut, itu tidak meruntuhkan derajat makom kenabiannya, karena itu adalah sifat umum bagi manusia. Karena memang para nabi pun sama seperti manusia, walaupun ada kelebihan tersendiri. Seperti halnya secara fisik ya, para nabi khususnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW fisiknya sama seperti kita, halnya manusia, tapi ada kelebihan. Apa itu? Di antara yang terkenal itu ada 10. Pertama, beliau tidak memiliki bayangan. Kenapa coba? Semua manusia memiliki bayangan, bahkan semua benda memiliki bayangan. Nah, ini kayak bayangan saya ini ya. Hanya satu-satunya orang yang tidak memiliki bayangan adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad ada yang menginjak sekalipun bayangannya sendiri. Subhanallah gitu ya. Betapa Allah sangat mengagungkan, sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau Nabi berjalan atau duduk, itu Nabi tidak pernah kelihatan pendek, tidak pernah kelihatan jangkung. Ada orang yang mohon pendek misalkan ya, Nabi kelihatannya
hampir sama, tapi lebih jangkung sedikit dari orang pendek tersebut. Ada orang yang jangkung, Nabi lebih jangkung lagi, gitu ya. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah disunat. Kenapa sudah disunat? Satu-satunya manusia yang sudah disunat dalam keadaan lahir itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kulub laki-laki nih ya, mohon maaf anak-anak nih ya. Kulub laki-laki itu menahan gitu kan. Mohon maaf ya seperti ini. Ini kulubnya misalkan. Berarti ininya yang tidak itu, yang kelihatan, yang kelihatan itu menyimpan najis kalau buang air. Kan buang air kecil itu fitrah manusia. Nabi Muhammad pun sama membuang air kecil. Nah, dengan terbuangnya kulub ini berarti Nabi tidak ada yang menghalangi najisnya. Berarti suci terus Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah dihinggapi lalat, dihinggapi nyamuk, pokoknya segala macam serangga itu tidak pernah hinggap kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tubuhnya wangi kasturi, ya, melebihi wangi kasturi. Sekalipun Nabi tidak menggunakan minyak wangi, gitu ya. Wah, banyak lah ya. Itu tentang yang kedua. Hadis salasah itu maknanya adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mentauhidkan kepada Allah, maka wajib untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Ada pelaksanaannya di dalam ilmu fikih. Yang kalau di pondok pesantren itu mulai dari mabadi fikih, kemudian Safinatun Najah, kemudian Riyadul Badi'ah, kemudian Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahhab, kemudian Iqna, kemudian Syarhul Muhadzab, kemudian Fiqhus Sunnah. Wah, banyak lah ya, sampai kitab Al-Um, yakni induk dari segala ilmu fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian, apakah sudah menjamin orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selamat? Belum ada jaminan. Kenapa? Karena ada ilmu tersendiri yang jarang dibahas di masyarakat yang menentukan ikhlas atau tidaknya hati seseorang ketika beribadah. Apa itu? Itu dia yang dinamakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini salah satu tujuannya adalah litasfiyatil qulub walitazkiyatin nafsi walitazkiyatin nufus, melembutkan hati dan membersihkan jiwa. Bersihkan jiwa dari apa? Membersihkan jiwa dari sesuatu yang selain Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau sesuatu bersih, maka bersih dari segala sesuatu selain Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Karena untuk mencapai ikhlas itu, nah ini seperti halnya, mohon maaf ya, tasawuf itu seperti halnya ciptaden. Apa itu ciptaden? Ya odol. Odol selalu dibicarakan bermasyarakat. Ada jenis-jenis yang lainnya. Pokoknya ciptaden ini diantaranya formula ya, yang tidak mendukung Israel. Yang mendukung Israel nggak saya sebutkan pokoknya. Formula dan ciptaden itu tidak mendukung. Produknya disebutkan, tapi pabriknya tidak disebutkan. Menurut Bapak, kira-kira adanya produk itu sudah pasti tidak adanya pabrik. Ya, sudah ya, sudah. Nah, tidak mungkin adanya produk tanpa ada yang membuatnya. Ibarat kata ikhlas, sabar, qanaah, mujahadah, menerima apa segala ketentuan Allah, ridho, dan wah segala macam gitu ya.
produk-produk tentang kolbu. Itu semuanya kita pelajari, kita terima. Tapi kita mungkin, mohon maaf, jarang yang paham bahwa itu semuanya itu adalah produk dari suatu pabrik yang namanya tasawuf. Coba Bapak telaah di dalam fikih, mungkin nggak kita membahas tentang ikhlas? Bukan. Fikih itu bahasannya halal, haram, makruh, sunnah, dan wajib. Selain itu tidak, karena fikih itu menyangkut tentang hukum dalam Islam, baik hukum perdata maupun perdata, atau hukum muamalah, hukum jinayah, hukum munakahah, dan lain sebagainya. Itu adanya dalam ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pembahasan tentang ikhlas? Ikhlas itu adanya di dalam tasawuf. Qanaah itu adanya di dalam tasawuf. Mujahadah itu adanya di dalam tasawuf, cuma tidak diterangkan sumbernya. Nah, berhubung tadi disebutkan fardu ainin, fardu ain, maka Bapak mempelajari tauhid, mempelajari fikih, dan mempelajari tasawuf itu sama derajatnya dan sama wajibnya, tidak bisa diwakilkan. Misalkan namanya, berhubung kita kan para pencari nafkah lah, katakan ya, para pencari nafkah, papa makan waktunya tersita nih, jadi mamah yang banyak waktu, sudahlah mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu tasawuf, udah diwakilkan sama mama aja, bapak mah nyokong dananya saja gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena 3 ilmu ini merupakan fardu ain yang setiap orang wajib untuk mempelajari, menguasai, dan mengamalkannya gitu ya. Minimal mempelajari lah gitu ya. Bagaimana kalau ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah? Selain apa itu ilmu fardu kifayah? Selain ilmu yang disebutkan barusan, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, itu maksudnya ilmu kifayah yang andaikan ada seseorang yang mewakili, kafa yakfi, kifayatun itu dianggap cukup. Andaikan ada satu wilayah, katakan Semetlen gitu ya, Semetlen ini ada yang mempelajari ilmu tentang tafsir. Nah, berarti kita yang saya yang tidak mempelajari tafsir tidak dosa. Kemudian ada santri nih dari Metlen ini yang mempelajari mustalahul hadis, maka Semetlen ini tidak dosa karena ada yang mewakili. Atau ilmu-ilmu dunia, katakanlah ilmu militer, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika itu sama-sama ilmunya Allah gitu ya. Nah, masuk kemana itu? Fikih, biologi, bahasa Inggris, matematika, sastra, dan lain sebagainya, masuknya ke dalam fardu kifayah. Fardu kifayah. Semua, hampir semua keilmuan, apapun itu namanya, itu disebut fardu kifayah selama tidak menyangkut yang 3 ilmu ini. Bagaimana kalau ilmu sihir? Itu kan ilmu juga, betul, ilmunya ilmu dari Allah, cuma disalahgunakan ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terjadi peperangan, kemudian Allah menurunkan Harut wa Marut, kemudian dicuri tuh ilmunya oleh siapa namanya? Oleh setan, jin dan setan. Kemudian disebarkan oleh para jin itu kepada manusia, maka jadilah itu ilmu, kalau di kita disebut black magic itu ya, ilmu hitam. Nah, itu ilmunya sama ilmu dari Allah, cuma haram untuk dipelajari karena ilmu itu selain menzolimi orang lain, karena memang dengan ilmu sihir itu bisa meretakkan hubungan antara suami istri, bisa meretakkan hubungan antara tetangga dengan tetangga, bisa meruntuhkan kepercayaan bawahan dan atasan, dan lain sebagainya gitu ya.
Bagaimana kalau ilmu sulap? Ilmu sulap mah eta mah just for fun gitu ya. Ilmu jaiz namanya. Jadi ada ilmu fardu kifayah, fardu ain, paling tinggi itu fardu ain. 3 ilmu itu. Kemudian fardu kifayah yang paling banyak di antara ilmu-ilmu Allah. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah ilmu yang haram untuk dipelajari karena menzolimi orang lain. Apa itu? Ilmu sihir. Bagaimana kalau ilmu sulap? Ilmu sulap mah ilmu jaiz, ilmu yang wenang. Boleh-boleh saja kita mempelajari ilmu sulap, karena untuk kesenangan aja gitu ya. Kayak dulu mah ada tokoh sulap Harry Houdini itu ya. Dari luar itu ya. Harry Houdini jago sulapnya, tapi ternyata itu hanya tipuan mata aja. Atau di Indonesia ada Demian, tahu ya Demian ya? Sulapnya canggih-canggih, tapi dia tidak bisa melawan takdir. Apa itu takdirnya? Mohon maaf ya, beliau tidak punya putra. Beliau setia, istrinya setia, tapi belum punya putra. Kalau dalam sulap mah bisa aja kan dia nyulap bisa menjadi banyak anak gitu ya, tapi kan nyatanya nggak bisa gitu ya. Nah ini sudah takdir Allah gitu ya. Kemudian ya ilmu itu yang dari mana ilmu 3 ini? Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi, berdasarkan kalau ayat Al-Quran ya, Bapak bisa mempelajari Al-Baqarah, ada di dalam 3 surat 4 ayat. Yang pertama Al-Baqarah 129, yang kedua masih surat Al-Baqarah 151, kemudian yang ketiga surah Al-Maidah ayat 69, yang keempat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ini esensi maupun redaksinya hampir sama gitu ya. Salah satu contohnya aja di dalam surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus kepadamu, fikum rasulan, seorang utusan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, yang kami wajibkan untuk membacakan kepadamu ayat-ayat kami ya. Membacakan itu apa? Tala yatslu, tilawah, membacakan Al-Quran yang 30 juz. Nabi Muhammad SAW membacakan dari mulai baknya lafad bismillah sampai sinnya lafad an-nas, kul a'udzu bi ilahin nas. Dari sinnya huruf surah an-nas itu minal jinnati wan nas. Jadi sin dari surah an-nas itu dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya 30 juz. Pernah ketika sudah selesai, nah berarti itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Bukankah surat terakhir itu surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Betul. Nah, susunannya bagaimana bisa seperti itu? Itu sudah talaki oleh Rasulullah SAW, walaupun turunnya dari pertama surah Al-Alaq sampai Al-Maidah ayat 3, tapi berdasarkan berdasarkan ijma para sahabat dengan Rasulullah SAW, Rasul mentalakikan bahwa sesungguhnya Bismillah ini Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan lain sebagainya.